Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Puspo Nafi Raharjo, pendamping sosial, Kecamatan Pasir Sakti, Lampung Timur. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang Modul 8, Sesi 13, Langkah Kedua. Sebelumnya saya mohon maaf, seharusnya video ini berisi tentang video sosialisasi materi, sumber daya lingkungan sekitar, pada keluarga penerima manfaat. Namun, karena adanya beberapa kendala teknis, akhirnya saya menggantinya dengan video ini. Dalam video ini akan membahas tentang Modul 8, Sesi ke-13, Langkah Kedua, yaitu, sumber daya lingkungan sekitar, secara teori dan pelaksanaan sosialisasinya, kepada keluarga penerima manfaat dalam bentuk picture-to-picture atau slide gambar. Memetakan sumber daya lingkungan sekitar, untuk pencegahan dan penanganan stunting. Sumber daya lingkungan yang dimaksud adalah, ketersediaan tempat atau wadah atau layanan, baik tempat layanan maupun orang yang berikan layanan, yang memiliki potensi untuk meningkatkan pencegahan, dan penanganan stunting di lingkungan. Sumber daya lingkungan tersebut, terbagi menjadi 3 sumber daya, yaitu, 1. Sumber daya alam. Sumber daya alam adalah ketersediaan lingkungan dari alam, yang bisa digunakan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Antara lain, pekarangan rumah, lahan tidur, kolam, pot, dan lainnya. 2. Sumber daya sosial. Yang dimaksud dengan sumber daya sosial adalah, sumber daya berupa layanan umum, yang dapat digunakan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Contohnya adalah layanan kesehatan, seperti posyandu, puskesdes, puskesmas, kantor layanan desa, kelas ibu hamil, dan lainnya. 3. Sumber daya manusia. Yang dimaksud dengan sumber daya manusia adalah, orang-orang yang berkemungkinan bisa untuk melakukan pencegahan, dan penanganan stunting. Seperti tenaga kesehatan, pendamping sosial dan lainnya. Dari hasil kerja kelompok keluarga penerima manfaat, mereka berhasil mendapatkan contoh sumber daya yang ada di lingkungan mereka. Pada bagian sumber daya alam, antara lain, lahan yang belum terpakai, pekarangan rumah, kolam bekas tambang pasir. Sedangkan pada bagian sumber daya sosial, antara lain, posyandu, puskesdes, puskesmas, klinik, kelas ibu hamil, FDS, dan e-warung. Sedangkan pada bagian sumber daya manusia, antara lain, tenaga kesehatan, dokter, bidan desa, dan pendamping sosial. Setelah berhasil menemukan sumber daya lingkungan, mereka disosialisasikan tentang menggunakan sumber daya tersebut. Penggunaan sumber daya alam, antara lain, 1. Menanam tanaman untuk pemenuhan gizi keluarga, seperti menanam bayam, kangkung, cabai, tomat, dan jenis sayuran lainnya, di lahan yang masih belum digunakan, atau di pekarangan rumah. 2. Membuat kandang untuk memelihara unggas, seperti ayam, bebek dan lainnya, di pekarangan belakang rumah. 3. Memelihara ikan, seperti ikan nila dan mujair di kolam bekas penambangan pasir. Semua itu dilakukan untuk pemenuhan gizi keluarga. Penggunaan sumber daya sosial. Penggunaan sumber daya sosial antara lain, 1. Secara rutin berkala mengunjungi posyandu, puskesdes, atau puskesmas, untuk melakukan pengecekan perkembangan bayi agar tidak stunting. 2. Berbelanja bahan-bahan makanan yang memiliki kandungan gizi yang baik, di e-warung setelah menerima bantuan sosial. Penggunaan sumber daya manusia. Penggunaan sumber daya manusia adalah dengan cara berikut ini. 1. Selalu melakukan upgrade informasi tentang pencegahan dan penanganan masalah stunting, dalam kelas ibu hamil atau pertemuan kelompok. 2. Berkonsultasi tentang perkembangan bayi kepada tenaga kesehatan, seperti dokter, bidan, atau lainnya. Demikianlah hasil temuan keluarga penerima manfaat dalam kegiatan sosialisasi, tentang kegiatan pencegahan, dan penanganan permasalahan stunting. Baik dalam hal pemetaan sumber daya lingkungan,
maupun cara penggunaan sumber daya lingkungan tersebut. Kesimpulan. 1. Pencegahan stunting harus dimulai dari lingkup keluarga, di mana peran keluarga sangat penting dalam hal pencegahan dan penanganan stunting. 2. Semakin luas pengetahuan keluarga tentang stunting, maka semakin besar kemungkinan stunting akan bisa diminimalisir, yaitu dengan cara mengikuti kegiatan P2K2 dan secara rutin berkala mendatangi ke tempat layanan kesehatan. 3. Pemenuhan gizi tidak harus dari bahan-bahan yang dibeli, tetapi juga bisa diadakan mandiri dengan menanam buah dan sayur di pekarangan rumah, menggunakan kolam kedukan bekas penambangan pasir untuk memelihara ikan dan lainnya. Mama. 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 Ah. Mama. Ma. Can you say mama? Mama. Good job. Mommy. 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 Can you say mommy? Mommy. Mama. Mommy. Dada. Da. Dada.